Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat gaib dimanapun anda berada. Kembali lagi di channel sahabat gaib. Kali ini kita akan membahas ruqyah ya. Ruqyah, apa itu ruqyah? Kemudian bisa nggak kalau meruqyah dengan cara sendiri, meruqyah diri sendiri, kita bisa nggak? Baik, sebelum kita bahas, jangan lupa di like dan subscribe channel ini supaya video ini lebih bermanfaat dan juga bisa memberikan pengetahuan lagi kepada teman-teman kita semua di luar sana. Baik, sahabat gaib, ruqyah itu bagaimana cara penyembuhan ala Rasulullah SAW dalam mengeluarkan sihir atau gangguan jin yang menyebabkan penyakit non medis maupun medis yang ada dalam tubuh kita. Dengan caranya banyak ya, dengan cara metode pernapasan maupun dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Baik, bisa nggak nih kita meruqyah diri kita sendiri? Ya pastinya tentu bisa ya, dengan menggunakan salah satunya dengan media air ataupun garam ya. Kenapa media air? Nah, karena begini sahabat gaib ya, kalau media air, siapa makhluk mana yang tidak butuh air? Pasti semua makhluk butuh air, karena air itu salah satu sumber kehidupan, dan juga garam juga salah satu sumber kehidupan. Makhluk mana yang tidak butuh garam? Ya kita juga kalau bikin sayur kan nggak pakai garam nggak enak kan ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan atau mempraktekkan bagaimana cara kita meruqyah diri kita sendiri dengan segelas air. Nah, kebetulan di sini airnya nggak ada, saya contohkan ini kopi ya, kopi. Anggaplah ini segelas air. Pertama kita istighfar, syahadat, salawat masing-masing 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Kemudian syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tiupkan ke air tersebut. Kemudian dilanjutkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, diulang ya sholawatnya. Kemudian tiupkan kembali ya. Nah, setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah, sebanyak 3 kali ya. Surat Al-Fatihah pasti semua bisa ya. Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Qulhu 1 kali atau surat Al-Ikhlas ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Falaq dan juga Binnas ya. Nah, sebanyak 1 kali masing-masing. Kemudian dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali ya. Tiupkan kembali. Ini urutannya begini teman-teman ya. Baca istighfar, tiupkan. Baca istighfar 3 kali, tiupkan. Baca syahadat 3 kali, tiupkan. Baca sholawat 3 kali, tiupkan kembali ya. Nah, kemudian baca Al-Fatihah 3 kali, tiupkan kembali. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan kembali. Baca Al-Falaq ya, kemudian tiupkan kembali. Kemudian baca surat An-Nas ya, surat An-Nas 1 kali, ditiupkan kembali. Kemudian baca ayat kursi 7 kali ya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan seterusnya 7 kali diulang. Kemudian tiupkan masing-masing 1 kali. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Nah, tiupkan. Kemudian diulang lagi sampai 7 kali. Nah ya. Nah, kemudian setelah itu baca surat Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tiupkan. Lanjut ayat keduanya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tiupkan kembali. Nah, kemudian baca ayat terakhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan kembali. Dibaca diulang selama 3 kali. Yang 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian ditutup oleh doa, ya. Doanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma zis sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim. Allahumma zis sultanil azim wa dzil manil qadim wa dzil wajhil karim. Ya, itu dibaca sebanyak 7 kali, kemudian tiupkan kembali. Nah, setelah selesai dari awal istighfar sampai surat Al-Baqarah tadi, sampai doa tadi, cara minumnya teman-teman, cara minumnya jangan langsung diteguk ya, tapi dihirup dulu hawanya, hawa airnya dihirup ya, dihirup sampai si udaranya masuk ke ke ubun-ubun ya. Tiup hawanya, kemudian diseruput sedikit-sedikit seperti minum kopi. Nah ya, kemudian dihirup lagi ya. Nah, dihirup lagi. Nah, dan seterusnya sampai airnya habis. Nah, efeknya begini teman-teman. Efeknya kalau ketika pertengahan kita minum itu, menghirup itu, pusing di tengah-tengah kepala kita seperti vertigo ya, seperti orang vertigo, padahal kita tidak punya vertigo. Nah, itu berarti ada jin yang memang bersemayam dalam tubuh kita, atau mungkin ada gangguan sihir yang ada bersemayam dalam tubuh kita ya, seperti itu. Nah, ruqyah ini bisa dilakukan apabila memang kita kalau kita lagi di dalam rumah nih, kita merasa seperti ada yang mengawasi ya. Kalau kita di kamar mandi seperti ada yang melihat, ada yang mengawasi. Kalau kita tidur kita gelisah ya, nggak bisa tidur tengah malam, gelisah. Nah, itu coba diruqyah sendiri ya. Nah, kemudian caranya yang tadi seperti tadi saya praktekkan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk metode garam begini teman-teman. Metode garam caranya sama, yang dibacakan sama tadi seperti tadi ayatnya. Cuma kalau metode garam itu tidak dimasukkan ke tubuh, tapi cukup dihirup teman-teman, dihirup, kemudian simpan di si garamnya di piring kecil ya, mohon dibacakan ayat yang tadi ya, dari istighfar sambil dengan doa tadi dibacakan, kemudian disimpan di kolong tempat tidur ya teman-teman, di kolong tempat tidur. Kalau misalkan setelah kita bangun tidur, si garam yang tadinya warna putih itu kemudian berubah menjadi kotor ya. Dalam artian kotor itu bukan kotor debu ya, dalam artian berubah warnanya dari putih menjadi agak kecoklatan, agak hitam. Nah, berarti itu
ada aura negatif yang ada di dalam tubuh kita, atau ada mungkin ada gangguan jin dalam tubuh kita, maka segera lakukan ruqyah mandiri ya teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan ruqyah, kita yakinkan dulu bahwa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib ya, hanya Allah yang mengetahui yang maha gaib, hanya Allah. Jadi kita yakinkan apabila kita mendapat gangguan gaib, kita pasrahkan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui masalah gaib, kita pasrahkan, kita berdoa kepada Allah dengan ayat-ayat tadi. Dan mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, khususnya bagi teman-teman yang memang yang merasa ada gangguan ya, makhluk jin ya, kemudian merasa gelisah, tidak bisa tidur, atau tidak bisa tidur lah, gelisah ya, merasa seperti di rumah seperti ada dihawasi, kemudian di tengah rumah itu hawanya panas ya, itu sudah pasti ada gangguan jin. Karena begini teman-teman, yakin atau tidak yakin bahwa alam gaib itu sangat sekali jaraknya, sangat dekat sekali dengan kita ya, karena terbatasnya kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita, hanya mereka tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita salah langkah, ada gangguan jin kita langsung pergi ke orang pintar, ke dukun, bikin sesajen atau segala macam. Itu yang ada dia nama seneng teman-teman ya, dia nama seneng, nama betah ya. Dibiasakan supaya mencegah hal gangguan jin tadi. Satu, ketika kita mandi kita tutup pintu rapat-rapat ya. Kemudian jangan dibiasakan membuka aurat, terutama untuk wanita yang sedang haid, jangan membuka aurat ya, ibaratnya di tengah rumah ya, terkecuali di tempat tertutup ya, di dalam kamar pribadi ya. Kemudian ketika tidur juga diusahakan dalam keadaan tubuh yang tertutup rapat. Jadi karena apa teman-teman? Karena jin itu tidak jauh beda dengan manusia, itu punya rasa dan punya nafsu juga teman-teman ya. Begitu teman-teman, apalagi ketika melihat aurat lawan jenis ya, gitu. Sama bangsa jin juga, bisa ada bangsa jin yang menyukai bangsa manusia seperti itu. Makanya ya saya share video ini untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai cara ruqyah. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah ya, dan juga bermanfaat ya. Baik, demikian video dari saya untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, supaya video ini lebih bermanfaat dan juga untuk berbagi pengetahuan, di like dan subscribe ya channel Sahabat Gaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.